Atas rancangan peraturan daerah yang masuk untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten. Telah disepakati sebagai berikut. 1. Kata rancangan pada bagian judul dihapus. 2. Pada pos pendapatan daerah yaitu pendapatan transfer, jumlah sebelum pembahasan Rp1.288.861.880.000. Setelah pembahasan ada penurunan menjadi sebesar Rp995.633.309.000. 3. Untuk pendapatan daerah lain-lain yang sah tidak mengalami perubahan. 4. Pada pos belanja operasi, jumlah sebelum pembahasan Rp969.729.126.679. Setelah pembahasan ada penurunan menjadi sebesar Rp995.191.626.848. 5. Pada pos belanja modal, jumlah sebelum pembahasan Rp521.591.193.321. Setelah pembahasan ada kenaikan menjadi Rp170.716.194. 6. Pada pos belanja tidak terduga, jumlah sebelum pembahasan Rp5 miliar. Setelah pembahasan ada kenaikan menjadi Rp28 miliar. 7. Pada pos belanja transfer, jumlah sebelum pembahasan Rp228.228.865.000. Setelah pembahasan ada penurunan menjadi sebesar Rp184.832.397. Pada pos penerimaan pembiayaan, jumlah sebelum pembahasan Rp129.904.855.000. Setelah pembahasan ada kenaikan menjadi sebesar Rp194.478.900.042. 9. Pada pos pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan, jumlah sebelum pembahasan Rp5 miliar. Setelah pembahasan ada penurunan menjadi tidak ada atau Rp0. Hal-hal lain akan dilakukan penyesuaian setelah evaluasi APBD tahun anggaran 2021 dari Gubernur Kalimantan Selatan. Kami dari fraksi Golkar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di komisi-komisi membahas rancangan peraturan ini bersama-sama mitra kerja dan juga badan anggaran beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelum mengakhiri pendapat fraksi, kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui UPD untuk memperhatikan masukan dan catatan pada rapat tingkat komisi dan banggar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kami juga meminta draft soft copy APBD 2021 yang sudah disempurnakan sebelum dikonsultasikan dan dievaluasi di tingkat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, kami dari fraksi Golongan Karya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-70 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beratang sihat, kemajuan terlihat. Dengan melalui tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah, baik pada tingkat komisi dan banggar, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sidang Dewan yang terhormat, di akhir penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah, sehingga anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 tidak hanya indah dalam tatanan wacana semata, namun juga anggun dalam tatanan implementasi nyata. Demikian implementasi nyata. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Nasdem berpendapat bahwa penyampaian pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan agenda rutin tahunan dan memuat prioritas-prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan dan target yang akan kita capai sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Fraksi Nasdem sangat memahami bahwa sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintah pembangunan yang dituangkan dalam program kegiatan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah produk bersama antara pihak eksekutif dan legislatif yang telah melewati beberapa rangkaian tahapan dan kegiatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang setiap tahun harus dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan alhamdulillah pada hari ini dengan kerja keras dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif melalui pembahasan yang bersungguh-sungguh, pada akhirnya dapat kita sepakati bersama rancangan peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dengan memperhatikan tahapan dan proses pembahasan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, maka dengan senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Fraksi Nasdem dalam catatannya yang pertama yaitu dalam pelaksanaan APBD 2021 agar dapat menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, meminta agar anak-anak bisa bersekolah seperti biasa, tentunya dengan dilandaskan dengan aturan-aturan yang tidak melanggar. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, dalam memperhatikan dan mengikuti jalannya proses pembahasan, maka dengan ini kami fraksi Gerindra menerima, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 menjadi peraturan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya dengan senantiasa berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Partai Fraksi Indonesia Perjuangan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kita semua tentu berharap kegiatan yang telah diprogramkan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Izinkan kami dari fraksi DKS DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan beberapa hal berikut. 1. Pada prinsipnya
fraksi Partai Keadilan Sejahtera tetap mendukung pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, yaitu mewujudkan kabupaten yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis. 2. Kemudian penyusunan anggaran selalu mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati juga harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan atas manfaat dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu. 3. Perlunya peningkatan anggaran yang signifikan pada sektor pembangunan yang sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Rapat Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Raperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten. Alhamdulillah pada hari ini telah menyepakati raperda DPRD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan izinkan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada seluruh jajaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD 2021 tersebut sehingga pada hari ini dapat kita tetapkan bersama. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh fraksi dewan yang telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap rancangan peraturan daerah ini. Pertanyaan dan masukan yang sudah kita bahas bersama tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan yang masih mendatang agar menjadi lebih berguna. Saudara Ketua dan Anggota Dewan Terhormat hadirin sekalian yang berbahagia, melalui penetapan perda APBD tahun anggaran 2021 ini diharapkan dapat menjadi landasan umum sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel sekaligus dalam rangka terlaksananya program-program pembangunan yang telah direncanakan tahun 2021. Dengan penetapan perda ini juga menunjukkan pola kemitraan yang telah kita bina selama ini berlangsung dengan baik, sehingga tanggung jawab pemerintahan yang ada di pundak struktur dan legislatif dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Terhormat hadirin sekalian yang berbahagia, menutup sambutan ini kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Terhormat serta seluruh hadirin yang telah bukti dengan seksama rapat paripurna pada hari ini, sekaligus juga dengan kesadaran mematuhi protokol kesehatan, mengucapkan terima kasih. Semoga pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu. Dewan yang telah membahas raperda APBD dan ini akan segera kita sampaikan ke Gubernur untuk evaluasi. Mudah-mudahan dengan cepat evaluasi nanti APBD bisa kita tetapkan jadi peraturan daerah dan setelah itu OPD bisa bekerja. Kami menyampaikan kesempatan ini arahan Bapak Presiden pada saat penyerahan DIPA beberapa hari yang lalu. Presiden mengingatkan agar roda ekonomi terus bergerak sehingga saya minta semua OPD segera melakukan lelang terhadap proyek-proyek yang harus dikerjakan. Ini kontrak tanggal 1 Januari sudah bisa ditandatangani, bisa bekerja. Ini setelah ini soal kami akan rapat di jajaran eksekutif untuk melihat kegiatan-kegiatan mana yang segera bisa dilalang agar roda ekonomi kita bisa berjalan. Termasuk arahan Bapak Presiden agar bantuan sosial yang sifatnya untuk masyarakat itu bisa secepatnya disalurkan agar roda ekonomi kita bisa berjalan dan tidak ada stagnan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Ya, ada vaksin nanti di 2021, bansos tetap akan jalan. Ya.